Hai teman-teman, kali ini kita akan coba belajar pengenalan Golang. Jadi Golang ini terbilang cukup populer di kalangan programmer, terutama di tim backend developer gitu ya. Jadi kenapa Golang ini memang populer? Yang pertama, memang Golang ini terkenal dengan sistem yang open source dan memang disupport oleh Google gitu. Terus juga dia mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, dia mendukung konkurensi program dan dia juga mendukung parallel processing. Terus yang terakhir, di sini disebutkan bahwa dia mempunyai ekosistem komunitas yang cukup kuat gitu. Jadi memang si komunitas Golang ini dia membuat tools-tools dan library yang dibuat secara free dan open source. Jadi itu sangat memudahkan para developer Golang ketika dia butuh library ini, library yang satu lagi gitu ya. Jadi dia tinggal pakai library-library yang memang disediakan oleh komunitasnya gitu. Nah kalau dilihat di sini beberapa perusahaan yang memang memakai Golang gitu ya. Yang pertama udah pasti ada Google selaku publishernya, ada PayPal, ada Microsoft, ada Meta, ada Netflix, Twitter, ada Uber gitu ya. Langsung aja kita coba di pertama kita buat dulu foldernya. Di sini saya pakai Windows. Golang belajar. Kita masuk ke Golang belajar. Nah, yang pertama ketika kita ingin membuat project Golang, kita harus menginisialisasi modul Golang dengan cara go mod init. Oke, caranya kayak gini. Ini untuk apa? Jadi si go mod init ini berfungsi untuk mengumpulkan paket-paket atau library-library di Golang sehingga kita tuh bisa pakai atau kita gampang mengatur library-library dari luar gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh library dari, contoh kita pakai crypto gitu ya untuk menghash gitu. Nah kita tinggal pakai gomod, dia langsung masuk ke folder gomodnya gitu. Jadi kenapa kita harus menggunakan gomod init? Jadi kita harus inisialisasi dulu modul project Golangnya. Jadi nanti dari hasil gomod init ini itu akan menghasilkan file yang namanya gomod. Oke. Nah, di dalam file gomod ini nanti berisikan library-library yang kita pakai dari luar, atau bisa dibilang ini untuk manajemen dependensinya. Nanti semuanya ngumpul di file gomod gitu. Jadi ketika nanti aplikasi ini sudah rilis ya, nanti kalau kita mau lihat modul-modul apa aja yang dipakai, library-library apa aja yang dipakai, ya ini ada di sini semua gitu. Jadi itu gunanya. Selanjutnya kita bikin file yang pertama namanya main.go. Nah ini adalah file wajib yang harus dimiliki dalam project Golang gitu ya. Selanjutnya kita masukin paketnya, karena ini main, jadi paketnya main. Selanjutnya ini ada function pertamanya juga kita harus pakai function main gitu ya. Nah untuk pertama kali kita coba dulu bikin project list, yaitu project hello world. Jadi kita ngeprint aja nih. Untuk ngeprint di Golang kita pakai yang namanya fmt. Jadi kalau di Visual Studio Code, kalau kita pakai extension yang mendukung Golang gitu ya, nanti ketika kita pakai atau kita panggil library yang belum diimport, dia akan auto import gitu. Printlan di sini hello world. Kita jalan terminalnya dengan cara go run nama filenya main.go. Oke, dia langsung muncul. Sini adalah hello world. Oke, jadi itu project pertama kita, yang pertama di Golang. Nanti selanjutnya saya akan coba jelasin tentang tipe data, variabel, condition, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang pertama kita akan coba di ini dulu. Jangan lupa di save, follow, dan ikutin terus. Jadi selanjutnya saya bakal banyak nge-share tentang Golang di konten-konten saya. Thank you.